Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Hambali, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri 2 Dawan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas dari modul 1, yaitu demonstrasi konseptual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian, apa saja pemikiran filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu trilogi pendidikan. Beliau mencetuskan Ingarso Sung Tulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Apa itu artinya? Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo, yang berarti seorang guru harus bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Seorang pendidik harus bisa memberi teladan kepada para peserta didiknya. Istilah atau pepatah guru kencing berdiri, murid kencing berlari sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, teladan guru harus senantiasa ditunjukkan kapan saja dan di mana saja. Kemudian Ingmadyo Mangunkarso, seorang guru harus berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat dan motivasi. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan dirinya sebagai seorang guru, sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Tutwuri Handayani, guru harus memberikan dorongan dan arahan. Dalam hal ini berarti seorang guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendaki. Inilah tugas utama seorang guru sebagai motivator. Bagaimana para pendidik bisa menumbuhkan atau merangsang serta mengarahkan setiap potensi yang dimiliki oleh setiap siswa sehingga mereka bisa rajin belajar dan semangat dengan harapan apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai. Pemikiran filosofis yang kedua yaitu menuntun anak mencapai kodrat. Seorang pendidik memahami karakteristik potensi diri setiap anak, sehingga dalam proses menuntun anak seperti melakukan pembelajaran dan pembimbingan akan berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda pula perlakuannya. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari seorang guru supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Pemikiran filosofis yang ketiga yaitu pembelajaran yang berpusat pada anak. Setiap proses pembelajaran didasarkan pada kebutuhan dan minat anak dengan melihat hasil observasi yang menunjukkan capaian anak, hal yang dia senangi, serta keterlibatan aktif anak pada kegiatan belajar. Sebagai pusat pembelajaran, kebutuhan anak harus terpenuhi. Anak perlu merasa aman, nyaman, berharga, dicintai, dan dipahami, sehingga dapat mendorong munculnya motivasi dan kesadaran peserta didik untuk belajar yang lebih giat lagi. Kemudian, pemikiran filosofis yang keempat yaitu budi pekerti.
Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter yaitu perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa sehingga menciptakan sebuah karya. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter baik bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga juga menjadi ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan pusat pendidikan lainnya. Oleh sebab itu, peran orang tua sebagai guru, penuntun, dan pemberi teladan menjadi sangat penting dalam pertumbuhan karakter baik seorang anak. Inspirasi tidak akan datang begitu saja. Seorang anak akan terinspirasi dari seorang gurunya setelah mereka mengamati, melihat, mendengar, dan timbullah keinginan untuk meniru dan mencontoh dari sosok yang mereka ilhami. Seorang guru yang baik dapat menginspirasi harapan, memicu imajinasi, dan menanamkan kecintaan pada pembelajaran. Demikian demonstrasi konseptual tentang pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.